Jama-Jama People, jumpa lagi dengan saya Pipi di sini. Pada kesempatan kali ini saya bersama orang-orang hebat dan pada kesempatan kali ini adalah edisi yang sangat spesial. Saya akan memperkenalkan tamu-tamu kita kali ini. Yang pertama adalah seorang YouTuber yang luar biasa. Selamat siang, Mas. Siang, Mbak. Apa Rivo. kabar? Ya, baik. Ya, puji Tuhan baik. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik-baik semua, ya, sehat. Puji Tuhan sehat Ya. ya. Kemudian kita juga Ya. ditemani juga oleh Bapak Ferry Febrianto. Ya, beliau adalah salah satu pengurus BUMN. Luar biasa. Bapak bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik, sehat. Baik, Pak Nge. Iya, baik. Kemudian kita ditemani juga oleh Bapak Zulfikar. Beliau adalah penasehat dari Paguyuban Anjani, Lombok. Pak, bagaimana kabar, Pak? Selamat datang, Pak. Ya, Iya. terima kasih banyak. Baik, Pak, saat ini kita sudah berada di sebuah tempat yang luar biasa dan posisi kita adalah di Kuta Mandalika. Yang kita ketahui saat ini adalah tempat yang sedang menjadi mercusuar dunia, mungkin semua lagi melihat ke Mercusuar arah dunia, sini ya. Iya, betul. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keris. Ya. Ya, memang agak berbeda, tetapi saya yakin dari beliau semua adalah tokoh-tokoh yang sangat concern kepada budaya Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, Ya. sekarang saya mau dari Mas Rivo sendiri. Siap. Ya. Oke, Mas Rivo bisa memperkenalkan diri dulu dan kebetulan beliau adalah YouTuber. Bagaimana kiat-kiatnya untuk bisa mencintai Indonesia dan memberikan motivasi kepada teman-teman mengenai budaya Indonesia. Ya, selamat siang semuanya. Saya merasa bersyukur banget hari ini bisa mungkin tampil di acara yang puncaknya mungkin ya. Hari ini di acara Bursa Pusaka dan juga pameran di Lombok ini. Ngelihat begitu banyaknya persaudaraan, begitu banyaknya koleksi-koleksi pusaka yang luar biasa. Jadi ini pertama kali saya datang ke Lombok dan mungkin menjadi satu pengalaman yang nggak mungkin bisa terlupakan ini di sini nih. Bukan hanya dari pusaka-pusaka yang luar biasa yang kita udah review di video-video kita barusan, tapi juga dari keramat tamahannya, dari budayanya, dari persaudaraan yang tidak kalah indahnya dengan alam dan ini ya, dengan pusaka-pusaka yang ada di sini. Nama saya Rivo Cahyono, saya lahir di Surabaya. Kebetulan saya juga seorang wira swasta juga. Cuman beberapa tahun terakhir ini saya sangat mungkin terpukau ya dengan yang namanya budaya, khususnya di dalam bidang yang lebih spesifik yaitu tosan aji atau pusaka. Jadi mungkin sekitar dibandingkan dengan teman-teman lain, mungkin saya termasuk yang paling awal-awal ini, muda ini. Saya baru 5 tahun sampai 7 tahun mulai mempelajari dan menekuni di dalam pusaka. Mungkin kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain banyak yang lebih senior daripada saya. Cuman bedanya saya lebih nekat aja buat video kan gitu. Walaupun banyak hal yang istilahnya saya istilahnya setiap kali saya buat video itu adalah ajang untuk saya belajar sebenarnya. Setiap kali saya ke tempat pameran itu sebenarnya hati saya cuma hanya pengen menikmati dan belajar keindahan daripada warisan dari leluhur kita, dari setiap daerah, dari nama dapur, dari bentuk pamor, dari filosofi. Itu yang membuat setiap kali saya membuat video itu hanya ada semangat gitu loh. Semangat untuk terus belajar aja dari pusaka-pusaka yang ada dan juga belajar dari orang-orangnya yang terutama. Jadi orang-orang yang berusaha untuk melestarikan pusaka-pusaka ini mempunyai kehidupan yang sebenarnya luar biasa gitu loh. Terutama kalau kita melihat kehidupan para penyelam-penyelam di Sungai Berantas itu ya. Kehidupannya yang begitu keras, kehidupannya yang secara ekonomi begitu terbatas, tapi mempunyai hati yang begitu besar, mempunyai impian yang begitu besar, mempunyai mungkin sukacita yang kadang-kadang kita nggak bisa dapat di lingkungan perkotaan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita belajar di dalam dunia tosan aji itu bukan hanya bendanya, tapi juga kehidupan orang-orang dan filosofi-filosofi yang begitu luar biasa
yang terpancar di dalam dapur, pamor, dan pakemnya. Jadi untuk di YouTube sendiri, saya baru mulai dalam 2 tahun terakhir dan ternyata kenekatan untuk membuat video itu ternyata memang banyak yang mensupport gitu, terutama juga seperti yang terjadi hari ini, Mbak. Ya, Jadi biasa. ya mengalir aja seperti air gitu ya. Semangat banget ada di Lombok hari ini. Iya, luar biasa. Oh, Pak. Ya juga kami juga mengucapkan terima kasih juga karena memang Ya. memberikan sebuah semangat baru kepada Inspirasi, teman-teman ya. semua, saudara-saudara kita semua. Ya. Iya. Baik, saya ingin ke Bapak Ferry. Wah, Bapak Ferry ini sibuk luar biasa, Pak, nggih? Ya, tapi pun beliau sangat concern kepada budaya Indonesia sehingga pada hari ini bukan disempatkan, tapi dispesialkan, diutamakan untuk datang menemui kita semua. Baik, Pak, kalau untuk Pak Ferry, bagaimana pendapat Bapak mengenai keris-keris yang ada di Indonesia? Karena kita ketahui bahwa keris itu kan macam-macam, Pak, ya, dari setiap daerah memiliki sebuah keunikan. Bagaimana menurut Bapak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Sebelum menjawab apa yang ditanyakan Mbak Pipi, saya mau memperkenalkan diri dulu. Kalau peribahasa dulu katanya tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau yang zaman YouTuber kayak Mas Rivo, tak kenal tak apalah. Gitu. Yang penting lihat YouTube jadi kenal gitu. Jadi saya lahir di Solo, ya. Nama saya Ferry Febrianto. Kalau dari terah kakek saya ada belakangnya tambah Mangkurejo, tapi jarang saya pakai. Saya pakai Ferry Febrianto saja. Kalau bicara tentang keris ini, sebenarnya kalau menurut saya ya, kita jangan terjebak pada fisiknya saja gitu. Jadi keris ini sebenarnya sarana, ya. Memang dia awalnya mungkin dari senjata, tetapi perkembangannya menjadi bukan senjata. Keris menurut saya, keris Indonesia ya, itu satu-satunya dalam tanda petik senjata di dunia ini yang dibuat bukan untuk mengalahkan orang lain, tetapi untuk mengalahkan diri sendiri. Menurut saya ini konsep yang luar biasa. Leluhur kita itu paham benar bahwa musuh terbesar kita itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Oleh karena itulah, keris harus dipahami sebagai sebuah benda budaya yang kalau kita mengkoleksi, kalau kita memiliki, kalau kita mencintai budaya ini, maka kita harusnya menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih arif, lebih baik, lebih tidak berbahaya. Kan ini paradoksal banget gitu. Iya. Kita membawa senjata tetapi menjadi lebih Tidak berbahaya. tidak berbahaya. Ini suatu konsep yang luar biasa. Dan saya rasa konsep ini mirip untuk di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki budaya keris gitu ya. Sehingga keris tidak hanya disimpan sebagai warisan budaya leluhur, tetapi keris juga mewarnai kehidupan masyarakat Nusantara ini, ya, terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai spiritualisme. Kalau bicara kehidupan, nilai-nilai spiritualisme itu yang maknawi, gitu. Kalau yang sehari-hari itu yang pragmatis, gitu. Sehingga kita, bangsa kita, mestinya berterima kasih kita semua bahwa leluhur kita telah menciptakan budaya ini yang luar biasa. Saya rasa ini local genius banget gitu ya. Dan sekarang kita mewarisi. Maka nilai-nilai itu jangan hilang. Gitu. Kita boleh mewarisi keris, menyukai keris, mengkoleksinya, tapi juga jangan lupa kita punya kewajiban untuk mewariskan budaya ini kepada generasi setelah kita. Kita tindak lanjutnya adalah kita boleh mengkoleksi, menyukai keris-keris lama, ya, dalam artian kita mewarisi budaya. Tetapi kita juga harus terus melestarikan produk-produk baru, keris-keris baru atau teknologi baru.
Karena kita punya kewajiban mewariskan budaya ini kepada generasi yang akan datang. Terima kasih Bapak Ferry. Ya, ini masih berkaitan dengan keris juga ya. Seperti kita ketahui bahwa di Lombok ada sebuah paguyuban, yaitu paguyuban Anjani. Nah, saya mau berpindah ke Bapak Zulfikar. Ya, bagaimana Pak? Bagaimana filosofinya mengenai keris? Karena seperti kita ketahui masyarakat Lombok itu terbuka. Ya, bisa diberikan pemahaman atau misalnya penjelasan mengenai filosofi dari keris bagi masyarakat Lombok. Ya, terima kasih. Selamat datang nih Pak Heri. Terima kasih. Mas Rifo, Ya. kami terima kasih telah menempatkan di sini. Sebetulnya filosofi keris di Lombok tidak jauh berbeda. Karena induk budaya kita itu dari Jawa. Lalu kemudian ke Bali, Bali ke Lombok. Itu juga ada akulturasi budaya yang kaya ya, dari mulai Sulawesi, Bima, Sumbawa, bahkan dari Minangkabau. Jadi lumpur Minangkabau juga mempengaruhi Lombok, Pak. Apalagi kaitan penyebaran Islam dan sebagainya. Filosofinya tidak jauh berbeda. Jadi betul-betul keris itu adalah sesuatu yang sangat dihormati di sini. Itu juga menjadi persoalan Pak Ferry. Ada beberapa ketua-ketua kami yang masih mestinya bisa mentransfer knowledge gitu ya. Tapi mereka menganggap ilmu keris ilmu kan senangkal gitu. Apalagi untuk keluar dari pedalaman apa dikasih tahu pemikiran seperti itu masih kuat. Jadi mudah-mudahan kami mohon bimbingan Bapak Mas Rifo juga supaya perkerisan di Lombok bisa laki Pak. Dalam arti bahkan yang minimal mendekati kesejajaran dengan teman-teman di Bali dan di Jawa. Saya kira itu. Iya, terima kasih Pak Zulfikar. Nah, saya mau kembali lagi ke Mas Rifo ini. Siap. Sampai selama ini sudah berapa jumlah keris yang Mas sudah miliki? Kemudian dari mana saja? Apakah hanya dari Surabaya atau dari Bali, bahkan mungkin dari Lombok sendiri? Oke, mungkin nggak sebanyak kolektor-kolektor yang lain. Saya punya pusaka, mungkin nggak pernah hitung secara pastinya, cuman kalau coba saya ingat-ingat, mungkin sekitar 300 sampai 400 bilah. Untuk dalam 2 tahun terakhir ini, saya angin-anginan, Mbak. Angin-anginan itu maksudnya pas lagi suka keris Madura, setiap hari beli keris Madura gitu kan. Nanti kadang-kadang, wah lagi suka pedang nih. Tiba-tiba bangun tidur ada kepikiran pengen ngumpulin pedang seluruh Nusantara. Wah itu pedang semua dia dicari gitu kan. Luar biasa. Jadi tergantung mimpi juga kadang-kadang. Nah dalam setahun terakhir mungkin lagi suka keris Lombok Bali. Jadi itu makanya bisa waktu teman-teman dari Lombok WA saya, ayo ada expo keris, ada pameran keris, siap langsung datang gitu kan. Karena memang lagi seneng banget ngelihat bentukannya keris Bali Lombok. Bahkan dari tadi waktu kesempatan kesini juga belajar bahwa ternyata Lombok juga mempunyai bentukan yang sangat khas sendiri gitu loh. Karena selama ini kita pikir keris Bali itu ya sama keris Lombok, Lombok ya beda-beda dikit. Ternyata memang ada perbedaan yang sangat besar. Tadi dijelasin sama para senior juga, wah ternyata perjalanan ke sini itu juga menambah begitu banyak pengetahuan saya tentang betapa indahnya pusaka-pusaka yang bahkan ada di Lombok sendiri kayak gitu ya. Menurut tradisi, mengkoleksi keris itu sebenarnya bukan ajaran tradisi leluhur. Jadi mengkoleksi keris itu baru muncul ya, itu setelah budaya keris ini semakin terdegradasi. Sehingga ada beberapa orang mulai berniat untuk jangan sampai hilang, jangan sampai dibawa penjajah Belanda, jangan sampai ini budaya ini hilang musnah, mulai muncul koleksi. Oke. Jadi kolektor itu baru muncul seiring dengan degradasinya keris ini. Kalau zaman dulu ya jumlah itu nggak penting, just number. Yang paling penting adalah apakah pusaka itu bisa memberikan induksi positif
pada yang punya Pakai sugesti. sebagai sugesti. Satu saja nggak masalah. Satu nggak masalah, selama dia punya sugesti positif, mengindupsi yang punya. Iya, terima kasih Bapak. Mungkin saya ingin kembali ke Mas Rivo lagi ya Mas. Ya Mas, bagaimana cara menghargai dan menjaga peninggalan keris pusaka? Wah, oke. Makasih Mbak. Iya. Menurut saya, cara kita menghargai adalah dengan mengabadikan apa yang kita tahu kepada generasi kita sekarang dan setelahnya gitu kan. Makanya kalau kita bicara tentang sekarang ini kan di media sosial ini sangat besar pengaruhnya. Kalau dulu orang harus menulis buku, kalau setelahnya mungkin sebelumnya mungkin prasasti gitu kan. Setelah era-era sekarang, salah satu cara untuk kita bisa melestarikan peninggalan-peninggalan ini ya dengan prasasti atau yang ada di dalam era modern ini, yaitu dengan video gitu ya. Pikiran saya sih sederhana. Kalau misalnya suatu hari kita udah berhenti nih dari kehidupan kita ini, saya secara pribadi, apa yang orang bisa ingat tentang saya gitu kan? Pasti perjalanan hidup kita itu yang pasti ada baik dan buruknya kan. Semoga orang itu bisa melihat sesuatu yang baik yang kita lakukan di dunia ini gitu kan. Nah pikiran saya kalau misalnya nanti cucu saya gitu ya, mungkin ini pikiran agak tua dikit ya, cucu saya atau cucu saya pengen tahu Rivo itu siapa, nontonlah selama YouTube ada, dia bisa nonton saya keliling-keliling Indonesia gitu kan. Nah itu yang mungkin membuat saya berpikir cara kita melestarikan pusaka ini selain daripada merawat fisiknya, video itu akan selalu ada di sana selama masih ada internet, selama masih ada YouTube. 100 tahun lagi, mungkin 200 tahun lagi orang masih akan bisa melihat pembicaraan kita ini gitu loh. Bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di Lombok yang mau menghidupkan lagi pusaka, mau orang bisa mencari kayu timoho itu sampai perjuangan mereka menjadi satu warangka yang luar biasa gitu. Walaupun fisiknya udah nggak ada, tapi masih ada jejak digitalnya gitu yang orang bisa pelajari di kemudian hari. Karena yang namanya benda pasti ada umurnya. Saya mau ke Bapak Zulfikar. Pak, ini kan kita ketahui bahwa di tahun 2008 UNESCO sudah menetapkan keris sebagai cultural heritage. Ya, culture, that is the different ya. Jadi bagaimana dampak atau apa yang bisa memberikan hal-hal positif artinya kepada saudara-saudara kita, semeton kita yang berada di Lombok, terutama sebagai pengrajin, dan apa harapan dari Bapak dan saudara-saudara semua mengenai bagaimana cara bisa lebih go internasional dalam mengembangkan atau melestarikan budaya kita, terutama untuk keris. Ini beliau berdua mesti jawab ini, karena ini bagiannya beliau yang jauh lebih paham. Jadi proposal memang almarhum ya Pak Ketua yang mengajukan itu. Ya Pak Direktur. Oke. Jadi dinyatakan bahwa keris itu sebagai intangible heritage. Ya, jadi non bendawi seperti yang dijelaskan oleh Pak Beni tadi. Keris dianggap sebagai sebuah kebudayaan oral. Artinya apa? Artinya keris tidak bisa hanya ansih dilihat sebagai besi, lalu kemudian ada kayu yang seperti dipakai oleh Mas Rivo ini, tetapi di balik itu semua keris itu ada mengandung makna filosofi, ada mistis, gitu ya, bagi yang mempercayai. Kita kemudian di dalam keris menyebut esoteri. Lalu kemudian ada culture masyarakat pendukungnya. Jadi masing-masing keris itu punya culture dari masyarakat pendukungnya. Jadi keris Minangkabau, bagaimana masyarakat Minangkabau melihatnya, termasuk cara menyandangnya, termasuk model candle-nya dan sebagainya. Itu semua dibangun dalam sebuah culture yang berabad-abad lamanya. Dan luar biasa, tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Ferry juga. Di India itu ada patung Siwa Mahakala, patung Dewi Durga. Itu persis dengan patung yang ditemukan di Sungai Ronco kalau salah.
pengungsi yang ada di Sumatera, tapi karganya tidak ada, Pak. Yang di India itu nggak pakai karga. Kayaknya nanti beliau mau buat itu. Jadi Batok Siwa Mahakala ada Mahesa Sura ya Pak ya. Mengalahkan Mahesa Sura sebagai simbol Adharma. Itu tanpa karga. Tapi begitu di Nusantara itu ada prototipe karga. Itu makanya UNESCO menganggap bahwa itu kekayaan asli Indonesia. Itu alhamdulillah kita sudah mendapatkan itu, tinggal bagaimana kita menjaganya jangan sampai generasi berikutnya tidak paham. Karena itu tidak mudah, Pak. Saya punya anak laki satu-satunya sampai hari ini noleh pun enggak gitu ya. Jadi diajak bersihin juga mau apa semua. Tidak semudah yang dikira gitu. Apa yang dibayangkan Pak Ferry tadi Mas Rifu gampang bahasanya, tapi pelaksanaannya enggak. Mudah-mudahan dengan kerja bersama dari semua pihak kita upayakan sungguh-sungguh, mudah-mudahan bisa. Amin. Iya, terima kasih. Kalau saya kembali ke Mas Rivo ini, Mas Rivo, bagaimana pendapat Mas Rivo mengenai saudara-saudara kita yang mendirikan paguyuban? Lalu ini satu pertanyaan saya pribadi sebenarnya, apakah tidak bisa dibuatkan seperti sertifikat setiap kerisnya? Apakah sudah ada atau belum itu Mas Rivo selama ini? Ya makasih Mbak. Menurut saya luar biasa sekali paguyuban yang ada di Lombok ini. Saya udah keliling di Jawa itu, saya ke Jember, saya ke Madura, kayak di Surabaya juga, Solo. Itu memang semuanya mempunyai ciri khas sendiri-sendiri dalam paguyubannya. Tapi yang luar biasa di Lombok ini memang begitu kental kebanggaan mereka ya akan tradisi, kebanggaan mereka akan pusaka-pusaka yang ada di Lombok ini. Itu yang membuat kalau kita dekat aja dengan komunitas ini, kita juga jadi ikut bangga gitu loh dengan apa yang ada dipunya di Lombok ini. Jadi dari persaudaraannya, keramat-tamaannya itu luar biasa sekali. Jadi sebenarnya sering sekali saya bilang pusaka yang kalau kita bicara tentang pusaka itu kita bicara tentang lebih banyak tentang persaudaraan sebenarnya. Bahkan nggak jarang kalau saya ketemu sama saudara-saudara yang baru itu, saya dihibahkan pusaka, atau kadang-kadang saya ketemu saya juga memberikan pusaka kepada mereka gitu ya. Itu jadi satu lambang persaudaraan sebenarnya, yang mana mungkin nggak dipunyai sama mungkin kultur dari negara lain gitu. Karena kalau identik dengan senjata itu kan selalu bicara tentang menaklukkan atau bicara tentang pertahanan, peperangan gitu ya. Padahal kalau di dalam kebudayaan kita itu pusaka menjadi lambang persaudaraan sebenarnya. Ya, sertifikat ini suatu bahasan yang menarik. Sejak saya menyukai keris mungkin 25 tahun yang lalu ya, tentang sertifikat itu sudah. Iya. Ya. Saya punya pendapat begini. Keris itu adalah benda yang tangible dan intangible. UNESCO itu menghargai keris sebagai Euro and Intangible Heritage. Jadi justru tak bendanya yang dihargai UNESCO, bukan bendanya, bukan keris secara fisik. Ya. Kalau kita mau mensertifikatnya, yang disertifikasi apa? Kalau menurut saya, yang bisa adalah yang tangible-nya. Yang intangible-nya, ya tergantung mazhabnya. Mungkin hanya orang-orang yang berkecimpung fokus di bidang spiritual yang punya. Tapi bisa jadi berbeda, orang yang punya aliran spiritual juga berbeda. Beda pendapat. Jadi yang lebih definitif itu ya fisik. Yang fisik, yang berhubungan dengan dapur, yang berhubungan dengan pamor, kecuali yang berhubungan dengan tangguh. Tangguh ini kata orang-orang sepuh dari kata tak seguh. Saya kira-kira, saya perkirakan, artinya tingkat akurasinya ya tidak 100%. Ya. Ya. Tetapi apakah bisa sebuah keris disertifikat dengan akurasi 100%? Saya rasa tergantung lini masanya. Kita tarik aja, kalau keris-keris buatan saat ini
Mestinya ya bisa, lampunya masih ada, kapan dibuatnya, bentuknya apa, bahkan pemesan pertama pun bisa ditulis di situ dengan akurasi yang mencapai 100%. Kemudian keris-keris zaman PB atau HB mungkin berkurang akurasinya, tapi juga Masih bagus. nggak ngawur-ngawur amat, karena masih bisa terjangkau, masih ada catatannya. Mungkin ada beberapa yang masih ada sertifikat atau kekancingan zaman dulu sehingga masih dilacak. Iya, baik, terima kasih. Kita luar biasa sekali, banyak sekali yang kita ulas pada kesempatan kali ini. Dan sepertinya kita sudah hampir di ujung acara. Siap. Tapi sebelum selesai, saya ingin sekali dari Bapak semua dan Mas Rivo juga ada yang disampaikan untuk saudara-saudara kita di seluruh Indonesia. Bagaimana atau apakah yang bisa dilakukan untuk bisa melestarikan budaya dari Indonesia ini? Saya dulu. Oke. Ya, terima kasih. Menurut saya satu hal yang kita tetap harus punya adalah kebanggaan ya. Karena setiap kali saya pergi ke satu tempat, yang membuat tempat itu hidup adalah kebanggaan dari para pemiliknya terhadap pusaka-pusakanya. Kalau saya begini, jadi bangsa kita itu sebenarnya leluhur kita ya, bukan leluhur kita itu adalah leluhur yang melihat dunia, dalam tanda petik melihat dunia itu dengan definisi maknawi, bukan fakta. Bedanya apa? Bedanya kalau fakta itu tidak terbataskan, presisi, akurat, nggak ada lainnya. Tetapi makna itu bisa berubah atas suatu peristiwa. Katakanlah kalau perang di Ponegoro, kalau kita bicara zaman kita SD diajari perang di Ponegoro itu terjadi dari tahun 1825 sampai 1830, itu fakta. Jadi kita diajarin sekolah kita tentang fakta peristiwa perang di Ponegoro atau perang Jawa. Tetapi kalau kita ditanya makna dari perang di Ponegoro tersebut bagi kita apa, itu bisa berubah. Ya, bisa berubah. Nah, leluhur kita itu lebih melihat kehidupan ini dengan kacamata makna. Ya. Saat ini kita dibanjiri dengan kacamata fakta yang berujung kepada pragmatisme. Kalau dari sisi fakta nggak salah, tapi dari sisi makna bukan salah atau benar yang penting, tetapi apakah makna tersebut memiliki pengaruh baik terhadap kita. Saya ambil contoh, kenapa leluhur kita dulu itu sabar-sabar. Kalau misalnya kita semua naik mobil, tabrak motor, mobilnya penyok, motornya lari. Ketabrak motor, mobil penyok, yang naik motor lari itu adalah fakta. Enggak bisa tergantikan. Faktanya seperti itu. Tetapi saat kita nyupir itu, memaknai peristiwa itu yang paling penting. Kalau kita memaknainya adalah si pembawa sepeda motor itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab, maka tindak lanjut perilaku kita sama dengan makna kita itu. Paling tidak, saya ngomong Jawa Timur ya miso, wah jancuk kotor ngumpat, atau bicara kotor ngumpat. Kita kadang tidak sadar bahwa di dalam mobil kita ada anak kecil, anak kita, mungkin teman anak kita, mungkin orang lain, sehingga melihat kita, ternyata bapak ini temperamental, ternyata bapak ini kasar. Itu adalah akibat dari makna yang kita ambil dari peristiwa itu. Tetapi kalau kita mengambil makna, orang yang nabrak itu bukannya dia tidak tanggung jawab, tetapi dia lagi membeli obat untuk istrinya yang di rumah, sehingga dia buru-buru. Maka perilaku yang muncul nggak ngumpat.
mungkin malah mendoakan. Akan muncul efek yang positif. Yang semula tadi ngumpat, dengerin anaknya jadi kasar dan sebagainya, muncul. Faktanya tetap aja mobil penyok. Gitu. Nah, mana yang mau kita ambil? Ini penting. Nah, makanya kalau kita bicara tentang budaya keris, bagaimana memaknai keris ini untuk meneruskan kekamatikan, untuk terus belajar. Kita tidak cuma sekedar melestarikan visi keris sebagai hal-hal yang bendawi, tetapi hal-hal yang maknawi ini penting. Sehingga kalau kita memiliki keris, harusnya kita memiliki sumber daya manusia yang unggul. Kalau bekerja ya lebih rajin, diberi amanah ya tanggung jawab, gitu. Nilai-nilai maknanya seperti itu. Kemudian kalau kita punya cita-cita ya harus menempuh sekuat tenaga. Kalau kita lihat orang lain perlu ditolong, kita bantu itu. Nah, ini makna-makna dari keris. Kalau kerisnya budayanya maju, faktanya sebagai benda itu maju, tetapi maknanya tidak, maka sebenarnya kita gagal. Kalau menurut saya, perkembangan keris Kamardikan untuk melestarikan budaya keris harus memiliki dua arah tadi. Satu yang berhubungan dengan fakta atau bendanya itu sendiri, dan makna yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Sehingga keris ini utuh sebagai benda dan non-benda warisan budaya. Saya rasa itu. Mantap. Ya. Bagaimana menurut Bapak Zulfikar? Wah, ini sudah sempurna ya mereka sampaikan semua. Barangkali sebagai orang dari Lombok, Pak, di Lombok itu kami, leluhur kami itu masyarakat terbuka. Dari awal konsep mereka memang terbuka, karena itu umum kita melihat di sini keris Jawa, keris Bali, keris Bugis, keris Bima, keris Minangkabau, ya. Itu sandangannya pakai keris Lombok. Dan itu original di pelosok-pelosok, itu udah biasa. Keris Banjar, itu menunjukkan bahwa mereka masyarakat itu pernah ada kaitan peperangan dengan Bali dan sebagainya, tetapi sekarang orang Lombok itu dengan bangga menggunakan keris Bali. Orang Bali dengan bangga menggunakan keris Lombok. Jadi mudah-mudahan semua nilai-nilai ini tetap dipegang. Jangan tergerus sama hal-hal yang tidak produktif, yang membuat kita akhirnya terdegradasi. Jadi bukannya maju malah kita mundur. Harapan kami dari Lombok seperti itu, dan saya yakin teman-teman Nusantara yang lain juga pasti mempunyai nilai yang sama. Saya kira. Iya, terima kasih. Iya, pada akhirnya kita di penghujung acara dan sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Rivo yang jauh-jauh hadir. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bapak Ferry Febrianto, terima kasih, dan Bapak Zulfikar, terima kasih. Ya baik, jamak-jamak people, terima kasih. Hari ini adalah hari yang istimewa. Kita sudah selesai mengkaji atau kita mengulas tentang keris yang ada di Indonesia dengan pameran Lombok, Pesona Keris di Lombok, Kuta Mandalika. Terima kasih, sampai jumpa.